Cerak! Rasanya kepalaku terbakar dengan demam. Apa yang terjadi ini? Ada lebih dari sekadar segelintir kultivator manusia yang menunggu untuk kembali ke alam dingin cerah di atas benteng ajaib yang misterius. Meskipun mereka adalah sisa-sisa, jumlah mereka melebihi ribuan. Meskipun ini hanyalah sebutir debu dibandingkan dengan total populasi aliansi agung, apakah mereka bisa dibuang dengan begitu sembarangan, seperti sepatu yang sudah usang? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membuka gerbang dimensi? Tidak. Untuk membuka gerbang dimensi, seseorang harus menetap dekat batas dimensi dan menggunakan teknik untuk mengganggu penghalang dimensi selama lebih dari 10 tahun. Yah, sejak pihak alam dingin cerah menutup gerbang, mungkin saja mereka bisa membukanya lagi, tetapi... Jadi, itu mustahil dari alam iblis sejati. Hyun Won mengangguk dengan suram, membisikkan. Membukanya sulit, tetapi menutup gerbang dimensi juga memerlukan usaha yang cukup besar, jadi aku pikir mereka tidak akan menutupnya tanpa alasan. Mengapa? Ya? Kekecewaan menyelimuti wajah kami semua. Tiba-tiba, Hyun Won menoleh ke arah jalan yang telah kami lalui. Tunggu, yang lebih penting, Raja Naga Hitam sedang datang ke arah sini. Dengan kata-katanya, Oh Hyun Sok bertanya dengan bingung. Kenapa Raja Naga Hitam mengikuti kita? Tidak, lebih tepatnya. Bukankah dia datang ke sini karena marah bahwa pihak manusia menutup pintu masuk alam iblis? Setelah sejenak merenung, Hyun Won menghela napas. Itu mungkin saja. Jadi mari kita hindari area ini untuk saat ini. Akan merepotkan jika kita tiba di gerbang dimensi dan dia melampiaskan kemarahannya kepada kita karena keluhannya dengan aliansi agung ras manusia. Mengikuti saran Hyun Won, Kim Yeon mengarahkan benteng ajaib yang misterius ke lokasi lain. Saat kami melintasi beberapa deretan pegunungan menuju area yang berbeda, Oh Hyun Sok bertanya kepada Hyun Won, tampak bingung. Ngomong-ngomong, kepala strategis Hyun Won tampak enggan bertemu dengan Raja Naga Hitam ini. Karena dia konon nenek moyangmu, mengapa menyarankan untuk melarikan diri daripada berbicara? Ini adalah urusan pribadi dari sekte memerintah ikan bersisik mistis. Tidak perlu khawatir tentang itu. Hyun Won sedikit mengernyit, lalu menoleh ke arah di mana Raja Naga Hitam berada. Dan kemudian, Hyun Won tiba-tiba berdiri, menggigit bibirnya. Sial, dia mengejar kita. Dia tidak marah karena pihak ras manusia menutup gerbang. Dia sudah mengejar kita sejak awal. Saat dia mengatakan itu, semua orang tegang. Siapkan diri untuk bertempur, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kurung, kururung. Tak lama setelah itu, langit dipenuhi energi gelap dan sesuatu muncul di kejauhan. Itu seekor naga. Ini sangat besar. Aku tertawa hampa melihat ukuran yang mengesankan ini. Gunung. Jika deretan pegunungan panjang terbang melintasi langit, bukankah ini akan terlihat seperti itu? Badan asli Seo Hwel yang kulihat di alam kepala tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran ini. Jika ini yang disebut naga sejati, maka Seo Hwel hanyalah ular bayi jika dibandingkan. Berapa li panjangnya? Ini sangat besar. Sebagian besar yang hadir tertegun, mengucapkan kata-kata saat mereka memandang tubuh kolosal Raja Naga Hitam yang mengejar kami. Dan kemudian, gugu-gugu. Energi antara langit dan bumi bergetar, dan segera Raja Naga Hitam menyerang kami, mengelilingi benteng ajaib yang misterius. Saat kepalanya yang sebesar gunung mengelilingi benteng ajaib yang misterius sekali, tubuhnya secara alami membungkus benteng tersebut, menelannya. Weo Wung, Weo Wung. Awan gelap muncul di sekitar Raja Naga Hitam, dan dia meletakkan kepala serta kakinya di awan, bersantai di atasnya. Aku mengamatinya dan tiba-tiba merasa aneh. Kemarahan, itu pasti. Tapi, apa itu? Sulit untuk membaca emosinya dengan tepat. Apakah hanya karena realmnya begitu tinggi? Atau apakah dia menggunakan artefak sihir untuk mengaburkan pandangan suku hati? Namun, rasanya sangat berbeda dari teknik penghindaran pandangan yang digunakan oleh Seo Hwel atau sekilas yang kutangkap dari Grand Cultivator tahap integrasi lainnya. Seolah-olah, struktur pemikirannya sepenuhnya berbeda dari makhluk hidup pada umumnya. Apa sebenarnya ini?
perasaan ini. Sama seperti saat aku melihat tangan kiri dari tahap Star Shattering Estimate One dari alam Mindarah. Hyunwoo berusaha mengusir wajah gelapnya, berdiri dan memberi hormat. Untuk nenek moyang, Elders Hyunwoo dari sekte memerintah ikan bersisik mistis mengucapkan salam. Tum, tum. Mata besar Raja Naga Hitam bergerak untuk melihat wajah Hyunwoo. Tak lama kemudian, Raja Naga Hitam mengklik lidahnya. TSK. Tidak berguna. Garis keturunannya terlalu buruk, pembiakan tidak akan menghasilkan garis keturunan yang baik. Keadaan emosional Hyunwoo terlihat berfluktuasi jelas mendengar kata-kata Raja Naga Hitam, memperlakukan Hyunwoo seperti ternak dengan pembicaraan santai tentang pembiakan. Namun, Hyunwoo tidak menunjukkan perasaannya di wajahnya, dengan tenang menjawab Raja Naga Hitam. Jika nenek moyang bisa memberitahu alasan mengapa Anda mencar kami, saya akan sangat berterima kasih untuk mendengarnya. Aku bukan mencar kalian manusia. Diam. Yang lebih penting. Tatapannya beralih ke benteng ajaib yang misterius. Di dalam benteng itu, bukankah ada seorang kultivator di tahap masuk nirvana yang bersembunyi? Bawa orang itu kepadaku. Ekspresi semua orang berubah bingung mendengar kata-kata Raja Naga Hitam. Bukankah itu terlalu mendadak? Ada seorang kultivator tahap masuk nirvana di benteng ajaib yang misterius? Apa jenis pembicaraan tidak masuk akal ini? Bahkan Estimate One yang shattering bintang hanya terlihat sebagai avatar atau fragmen, tidak pernah wujud asli mereka. Dan tiba-tiba, seorang kultivator tahap masuk nirvana, ketika bahkan kultivator tahap wadah suci hanya terdengar namanya? Saat aku dan yang lainnya bingung, Raja Naga Hitam menggeram dengan kemarahan yang terungkap. Emosinya sulit dibaca karena sangat berbeda dari makhluk biasa, tetapi saat kemarahan meningkat, itu menjadi agak dapat dipahami. Siapa yang berani melanggar janji denganku dan mengganggu antara alam iblis sejati dan dingin cerah? Apakah semua entitas tahap masuk nirvana telah melupakan bahwa mereka harus tetap terperangkap hanya di dalam alam astral? ZAP. Seluruh tubuhku bergetar. Makhluk ini bukan hanya tahap integrasi. Tekanan ini terasa berbeda dari dia. Tidak. Kekuatan itu sendiri terasa seperti berada di puncak tahap integrasi. Tetapi aku tidak pernah merasakan tekanan seperti itu bahkan saat menghadapi dia, yang telah dimajukan oleh Lord Gila ke tahap shattering bintang. Apa makhluk ini? Janji dengan entitas tahap masuk nirvana? Dan seorang entitas tahap masuk nirvana di benteng ajaib yang misterius? Saat aku bingung, Raja Naga Hitam mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Apa? Jika itu entitas tahap masuk nirvana, mereka tidak bisa mengabaikan janji ini. Siapa kamu? Apakah kamu makhluk dari domain surga lain? Tidak, itu tidak mungkin. Jika seorang entitas tahap masuk nirvana melintasi dari domain surga lain, tidak akan ada yang tidak menyadarinya. Tetapi seorang entitas tahap masuk nirvana sekarang merasakan keberadaanku dan tetap diam? Berkata tidak jelas, dia berbicara dengan suara bergetar. Ini tidak mungkin, tetapi aku akan bertanya kepada kalian manusia. Tatapan Raja Naga Hitam beralih ke Kim Yeon, yang mengendalikan benteng ajaib yang misterius. Beberapa hari yang lalu, peristiwa yang memanipulasi daya tarik takdir dan merobek waktu ruang. Itu bukan perbuatan seorang kultivator tahap masuk nirvana tetapi kemampuan bawaan dari benteng ini, bukan? Hanya saat itu aku menyadari apa yang salah dipahami oleh Raja Naga Hitam. Dia merasakan kekuatan dari Yones Play dan mengira itu adalah tindakan seorang kultivator tahap masuk nirvana. Tindakan terakhir yang dilakukan oleh orang gila di kehidupan ini. Sepertinya memiliki magnitudo yang sebanding dengan entitas tahap masuk nirvana. Kim Yeon mengangguk. Kekuatan dari benteng ajaib yang misterius ini mengumpulkan energi spiritual dari bidang Ki untuk menarik jiwa buatan, dan kemudian menggunakan pergerakan jiwa buatan ini untuk mempengaruhi bidang takdir, berdasarkan mana ia sementara merusak waktu ruang. Memang, ini adalah kemampuan bawaan dari benteng ajaib yang misterius. Namun, semua mekanisme utama telah kelebihan beban dan rusak, jadi akan memakan waktu yang cukup lama untuk menggunakan kemampuan itu lagi. Wajah Raja Naga Hitam berubah.
Emosi kuatnya membuatnya agak dapat dipahami untuk dibaca. Ketidakpercayaan. Tatapan tak percaya sepenuhnya. Setelah mengamati kami selama beberapa saat, Raja Naga Hitam memutar matanya. Yah, jika itu masalahnya, aku mengerti. Sepertinya kalian tidak berbohong. Baiklah. Sepertinya entitas tahap masuk nirvana belum membunuh anak dari Indara. Maka, kugu-gugu. Energi Raja Naga Hitam mulai meresap ke langit dan bumi. Hanya mati. Kurung-kururung. Kedinginan. Tiba-tiba, energi dari segala arah merosot. Kekuatan tak terbantahkan dari makhluk tahap integrasi puncak. Sebuah entitas raksasa yang mampu mereproduksi ledakan dari formasi kekosongan penghancuran alam dengan kekuatannya sendiri. Tetapi itu saja. Wei Owung. Kim Yeon mengaktifkan kesadarannya. Secara bersamaan, benteng ajaib yang misterius bergetar, dan total 8 bola cahaya memposisikan diri di segala arah di sekitar benteng. Wei Owung. 8 boneka tahap integrasi menghadang momentum Raja Naga Hitam. Aku samar-samar merasakan tekanan Raja Naga Hitam dan yakin. Sungguh, tekanan yang dirasakan barusan bukan dari makhluk tahap integrasi, tetapi kekuatan yang dimilikinya hanya berada di level tahap integrasi. Tidak ada alasan bagi kami untuk kalah. Tentu saja, Raja Naga Hitam, setelah melihat 8 boneka tahap integrasi, kembali menunjukkan ekspresi tidak percaya. Boneka yang setara denganku, apakah mereka ciptaan Lord Gila yang terkenal itu? Hah! Dia mencemooh dengan pahit dan menggeram. Kurururung. Datanglah, tangan kiri ST Metuan. Secara bersamaan, di belakang Raja Naga Hitam, 4 jiwa Naschen muncul, menciptakan celah ruang persegi. Di balik celah ruang, cahaya kemerahan bersinar, mengungkapkan sesuatu yang merah. Calalalak. Sebuah kaki yang terbuat dari banyak karang. Jika tangan kiri ST Metuan masih dalam bentuk tangan. Kaki kiri ST Metuan ini lebih terlihat seperti anemon laut dari tulang daripada sebuah kaki. Karang merah saling melilit dan membentuk struktur seperti tulang, dengan tulang-tulangnya menjulang dan terjalin seperti tentakel. Sama seperti mata tumbuh di tangan kiri, banyak mulut tumbuh di kaki kiri ini. Berkedut, berkedut, berkedut. Kaki kiri ST Metuan bergerak, mengumpulkan energi iblis dari langit dan bumi. Hyun Won, terkejut melihat pemandangan ini, berbicara dengan suara bergetar. Nenek moyang, mengapa kamu memanggil ST Metuan dari alam Indara? Tidak, tunggu. Apakah kamu telah mengkhianati alam dingin cerah sejak awal? Raja Naga Hitam, tanpa terpengaruh, memanggil ST Metuan dan mengumpulkan kekuatan. Gugu-gugu. Raja Naga Hitam menggeram, menatap kami. Dengan kaki kiri ST Metuan, menangani 4 boneka tahap integrasi seharusnya dapat dikelola. Dan, di belakang Raja Naga Hitam, bayangan besar yang menyerupai Raja Naga Hitam muncul. Sebagai makhluk dengan darah binatang abadi, menyapu kalian semua bukanlah hal yang sulit. Kuaang. Detik berikutnya. Kami gagal untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Apa? Sekeliling menjadi gelap. Dan membingungkan. Tetapi, akrab. Tempat ini adalah ruang hampa. Aku terkejut saat menyadari apa yang baru saja terjadi. Dengan satu gerakan Raja Naga Hitam, seluruh ruang tempat kami berada runtuh, dan kami semua masuk ke dalam kekosongan. Gugu-gugu. Dan kemudian, di kegelapan yang jauh, aku bisa merasakan Raja Naga Hitam melilit dan mengumpulkan kekuatan. Boowung. Benteng ajaib yang misterius terbuka, dan banyak boneka bergabung dengan boneka tahap integrasi. Namun, di satu sisi, kaki kiri ST Metuan menyebarkan cahaya merah dan melawan boneka-boneka itu, tak terhindarkan membagi kekuatan kami. Dengan dekret langit dan bumi, atas nama Raja Naga Hitam Hyun Eum, aku menciptakan laut hitam. Urung. Detik berikutnya. Awan gelap memenuhi kekosongan dan pemandangan berubah. Dalam ketiadaan kekosongan, lautan air hitam pekat muncul. Cahaya.
Di bawah adalah Laut Hitam dan di atas menyebar awan gelap. Dari pusat Laut Hitam, Raja Naga Hitam mulai mengerahkan kekuatannya. Jeek. Dia membuka mulutnya. Bola cahaya abu-abu berkumpul di sudut mulutnya, menerangi dunia yang keruh dalam kegelapan. Kilatan. Sinar abu-abu itu ditembakkan ke arah kami. Dampaknya membelah laut menjadi dua. Tetapi Kim Yeon dengan tenang mengendalikan benteng ajaib yang misterius. Segera, bola cahaya juga berkumpul di benteng ajaib yang misterius, memancarkan sinar yang mirip dengan Raja Naga Hitam. Kugu-gugu. Kedua sinar bertabrakan. Benteng ajaib yang misterius juga adalah boneka. Cukup untuk menahan Raja Naga Hitam. Sinar dari Raja Naga Hitam dan benteng ajaib yang misterius bertabrakan dengan hebat. Saat itu, kugu-gugu. Laut yang terbelah akibat gelombang kejut dari sinar mulai berubah bentuk. Laut yang terbelah itu berubah menjadi rahang raksasa. Gigi tajam tumbuh dari rahang, dengan cepat berubah menjadi mulut raksasa. Itu adalah rahang naga yang sangat besar. Mulut naga itu menelan kami seluruhnya. Boowung, Paang. Salah satu dari 8 boneka melangkah maju. Boneka itu terbuat dari tubuh seorang kultivator tahap integrasi dari ras roh dingin. Saat boneka ini mengulurkan tangannya, rahang naga yang terbuat dari laut itu segera membeku. Tak berhenti di situ. Saat boneka itu membentuk tanda tangan, seluruh langit dan bumi membeku seketika. Laut, awan, kekosongan. Dalam sekejap, sekeliling berubah menjadi musim dingin. Cahaya. Sebuah badai salju melanda, seolah-olah menjebak Raja Naga Hitam dalam penjara salju. Tetapi detik berikutnya, cahaya abu-abu meledak dari dalam penjara salju. Kugu-gugu. Momentum besar meluap dari sekitar Raja Naga Hitam, dan dia terbang menuju benteng ajaib yang misterius. Sebuah boneka yang terbuat dari seorang kultivator tahap integrasi dari ras api barat melangkah maju, mengangkat pedang yang terbuat dari api. Raja Naga Hitam mengulurkan tanduknya, bertabrakan dengan pedang yang diangkat oleh boneka ras api barat. Kuaang. Seketika, gelombang kejut menyebar ke seluruh dunia, memisahkan laut yang membeku dan langit hanya dengan dampaknya. Masing-masing gelombang kejut setara dengan serangan dari Song Jin di masa jayanya. Ini adalah pertempuran antara makhluk tahap integrasi. Namun, bukan hanya Kim Yeon, tetapi juga aku, yang memiliki pemahaman mendalam tentang boneka, merasa khawatir. Boneka ras api barat. Boneka yang langsung menerima serangan dari Raja Naga Hitam sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, Raja Naga Hitam tidak terluka, segera membuka mulutnya untuk mempersiapkan napas naga ke arah boneka ras api barat. Jika pertempuran berlanjut dengan cara ini, kami akan secara bertahap didorong mundur. Jika dia ada di sini, mungkin kita memiliki peluang untuk menang. Setelah Hyones Play, dia benar-benar hancur, jadi tidak ada yang bisa kami lakukan. Boneka ras roh dingin dan boneka ras api barat berpegang pada Raja Naga Hitam, melancarkan serangan kepadanya. Boneka ras kera gunung bergerak cepat seperti monyet, menarik perhatian Raja Naga Hitam. Kuaang. Sebuah serangan dari boneka ras kera gunung mengenai Raja Naga Hitam, dan gunung mulai tumbuh dari tempatnya menyerang. Gunung-gunung ini tumbuh seperti tumor, terus mengembang sambil menyerap energi Raja Naga Hitam. Di belakang boneka ras kera gunung, boneka ras harimau tertinggi, berbentuk seperti harimau, melompat maju, menggigit leher Raja Naga Hitam. Kugu-gugu. Kekuatan boneka ras harimau tertinggi itu sederhana. Kekuatan fisik yang luar biasa. Setiap serangan memiliki kekuatan brutal untuk merobek ruang. Itulah kemampuan dari boneka ras harimau tertinggi. Selain itu, 204 boneka tahap 4 aksis dibagi antara kaki kiri Estemet One dan Raja Naga Hitam, memberikan dukungan. Sesekali, benteng ajaib yang misterius juga tidak lupa untuk menembakkan sinar ke arah Raja Naga Hitam. Dengan demikian, tampaknya kami mendorong Raja Naga Hitam ke posisi bertahan. Ya, tampaknya begitu. Kuaang. Raja Naga Hitam mengibaskan semua boneka yang menempel padanya, mengirim mereka terbang sekaligus. Dan kemudian, Paaang. Detik berikutnya,
Raja Naga Hitam bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mengelilingi kami. Sangat cepat. Tempat-tempat yang dilaluinya larut menjadi air hitam. Secara bertahap, sekeliling sekali lagi berubah menjadi laut hitam, dan tekanan dari laut hitam mengelilingi kami dari segala arah. Caak! Akhirnya, boneka Raskara Gunung terjebak dalam air hitam. Wuduk, wududuk. Suara boneka Raskara Gunung yang retak dan secara bertahap hancur terdengar. Kuaang. Detik berikutnya, tanduk Raja Naga Hitam menghantam salah satu sisi benteng ajaib yang misterius. Benteng ajaib yang misterius bergetar hebat, dan meskipun Kim Yeon mencoba menyerang balik, Raja Naga Hitam sudah mundur, mengumpulkan energi di mulutnya. Ini bukan hanya tentang perbedaan kekuatan atau ukuran, tetapi pengalaman bertempur yang luas. Saat seseorang mencapai realm seorang kultivator tahap integrasi, umur mereka menjadi tidak terbayangkan panjangnya, telah mengalami segala macam peristiwa sepanjang zaman. Dengan demikian, pengalaman bertempur yang terakumulasi dari berbagai pertempuran dan tahun akan sangat luas. Paaang. Napasan Raja Naga Hitam menuju arah kami. Kim Yeon mengumpulkan energi dari benteng ajaib yang misterius untuk melawan Raja Naga Hitam, dan boneka-boneka tahap integrasi lainnya juga mengarahkan ke arah Raja Naga Hitam. Tetapi detik berikutnya. Ceek. Sebuah celah ruang persegi terbuka di belakang Raja Naga Hitam, dan dia dengan cepat menghilang melaluinya. Segera setelah itu, dari bawah laut hitam, Raja Naga Hitam muncul, terbang ke belakang kami. Apa? Dia meluncurkan napas yang telah dia kumpulkan. Kita tidak bisa blow. Detik berikutnya, aku melingkarkan lengan di sekitar Kim Yeon untuk melindunginya dari guncangan, mengumpulkan kekuatan untuk dampak yang akan datang. Dan kemudian, tidak terjadi apa-apa. Sebuah bayangan. Bayangan besar seseorang melindungi benteng ajaib yang misterius dari serangan Raja Naga Hitam. Aku mengenali identitas bayangan itu dan bertanya dengan suara bergetar. Master? Shi. Asap membubung dari seluruh tubuh Azure Tiger Saint, yang menerima napasan Raja Naga Hitam. Azure Tiger Saint berbalik dan tersenyum. Maaf, aku sedikit terlambat mencoba meyakinkan para pemimpin picik dari Aliansi Agung dan menembus gerbang dimensi. Calalalak. Azure Tiger Saint. Guruku di kehidupan ini. Kembali ke tempat gerbang dimensi. Aku akan membantumu. Di belakangnya, 10 pasang sayap tumbuh. Karena kalian adalah murid-muridku. Gugu-gugu. Aku menyadari bagaimana Azure Tiger Saint berhasil memblokir napasan Raja Naga Hitam. Dan aku juga menyadari legenda yang diturunkan di sekte penciptaan surga Azure, tentang Azure Wing Heavenly Shatter yang dilakukan dengan 10 pasang sayap. Aku akan bertanggung jawab sebagai orang dewasa, bahkan jika itu mengorbankan hidupku. Betapa lucunya dia. Raja Naga Hitam tertawa, memperlihatkan giginya. Seorang manusia dari ras manusia yang telah menguasai metode penyempurnaan tubuh? Berani berdiri di hadapanku? Kau tidak tahu bahwa sebagian besar metode penyempurnaan tubuh yang kau manusia pelajari hanyalah versi inferior dari metode binatang iblis? Dengan berani menggunakan metode inferior di hadapku, salah satu yang terkuat dari suku bumi? Sang Suci Harimau Biru tetap diam. Xiying. Aku terkejut saat melihat Sang Suci Harimau Biru. Warna, itu berubah. Sama seperti yang dikatakan. Teknik Azure Spirit Striking Origin yang terkandung di dalam kepalan tangannya, yang seharusnya bergetar dengan cahaya biru dan sayapnya, perlahan-lahan berubah menjadi warna yang berbeda. Kemerahan secara bertahap memudar dari tubuh Sang Suci Harimau Biru. Jelas tanpa perlu ditanya. Itu adalah esensi hidupnya. Energi darahnya, bergetar dan meninggalkan tubuh Sang Suci Harimau Biru. Biru dari Azure Wing Heavenly Shatter dan merah dari Sang Suci Harimau Biru menyatu, berubah menjadi ungu. Saat sayap ke-10 terbuka, Sang Suci Harimau Biru berubah menjadi inkarnasi ungu. Penampilannya tampak samar mirip dengan Oh Hyun Sok, yang telah mengubah tubuhnya dengan energi primordial chaos. Hah? Kau berani melawanku? Seorang pemelihara tubuh yang remeh? Kurung, kurururung.
Awan gelap mulai berkumpul di sekitar Raja Naga Hitam, meningkatkan kekuatannya. Namun, Sang Suci Harimau Biru tidak menghiraukannya dan berjalan menuju Raja Naga Hitam. Kung, koong, kung. Dengan setiap langkah maju, seluruh tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih besar. Dengan satu langkah, ia tumbuh sebesar Fen, 0,32 cm, dengan dua langkah, sebesar Chun, 3,33 cm, dengan tiga langkah, sebesar Chi, 32,3 cm. Setelah 4 langkah, ia tumbuh sebesar Ren, 165 cm, 5 langkah sebesar Jian, 1,8 m, dan setelah 6 langkah, ia tumbuh sebesar Ting, 110 m. Akhirnya, setelah 7 langkah, tubuh Sang Suci Harimau Biru telah tumbuh sebesar Li, 500 m. Kuoong, 8 langkah. Sang Suci Harimau Biru tumbuh lagi 10 li. Kuoong, 9 langkah. 100 li. Dan akhirnya, 10 langkah. Kuaang. Apa? Raja Naga Hitam terkejut. Tubuh Sang Suci Harimau Biru terus tumbuh. Itu, teknik transformasi raksasa yang dapat diluncurkan pada tahap makhluk surgawi melalui metode besar Azure Spirit Starlight Quintessence. Namun, transformasi ini bahkan lebih besar dari yang pernah aku dengar. Membakar hidupnya untuk mendapatkan kekuatan di luar tahap 4 aksis? Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan cara lain. Segera, Sang Suci Harimau Biru, yang sekarang jauh lebih besar dari Raja Naga Hitam yang seukuran gunung, mengangkat kepalan tangannya. Seperti Dewa Titanic dalam ungu. Tiba-tiba, sayap Sang Suci Harimau Biru menyusut ke dalam tubuhnya, dan dua naga ungu menggeliat di lengannya. Apa? Sebelum Raja Naga Hitam dapat sepenuhnya mengembalikan ketenangannya. Kuaang. Pukulan Sang Suci Harimau Biru menghantam Raja Naga Hitam. Kugugugugung. Secara harfiah, langit dan bumi terbelah. Laut hitam yang diciptakan oleh Raja Naga Hitam sobek berkeping-keping. Dan Raja Naga Hitam, yang tampaknya tangguh dalam konfrontasi kami sampai sekarang, meludah darah dan jatuh. Kau, brengsek. Apakah kau membakar hidupmu? Kururung, kurung. Tubuh Sang Suci Harimau Biru tampak seperti alam semesta ungu. Di dalam tubuhnya, banyak benda langit ungu dapat dilihat mengapung. Sang Suci Harimau Biru tetap diam meskipun ia menghadapi Raja Naga Hitam. Ia hanya terus maju. Itulah tahap akhir dari metode besar Azure Spirit Starlight Quintessence. Keadaan Azure Wing Heavenly Shatter menjadi dasar sementara hidup dibakar. Teknik tertinggi dari Azure Spirit Striking Origin Teknik W, Azure Wing Heavenly Shatter, terbungkus di sekitar kepalan tangan. Setelah berubah menjadi dewa raksasa melalui transformasi tubuh surgawi dari Starlight Protecting Vault Body, kekuatan besar dari Vive Elements Enduring Origin Scripture mendukungnya. Bertarung melawan Raja Naga Hitam, dikelilingi oleh kegelapan, bentuk raksasanya tampak seperti dewa langit ungu. Kim Yeon tidak hanya menonton. Ia mengendalikan boneka tahap integrasi untuk menekan Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam, yang sebelumnya bertarung seimbang melawan boneka tahap integrasi, mulai terdesak. Tidak, ia jelas didorong mundur oleh Sang Suci Harimau Biru. Kuaguang. Dengan setiap pukulan dari Sang Suci Harimau Biru yang menyentuh sisik-sisiknya, terlihat dengan mata telanjang bagaimana tubuh Raja Naga Hitam mulai sobek. Kuaang. Raja Naga Hitam terlempar, meludah darah. Ia menatap kami, berdarah. Kau, KRH, berani. Ia marah. Raja Naga Hitam mengaum. Apakah kau pikir aku akan kalah dari orang sepertimu? Aku tidak kalah. Aku adalah Raja Naga Hitam, Hio Eum. Aku akan kembali ke posisiku yang megah. Cie. Secara bersamaan, aura merah mulai berputar di seluruh tubuhnya. Di antara sisik hitam Raja Naga Hitam, energi darah merah mulai melonjak. Sangat baik, sekarang aku tahu tekadmu, biarkan aku mempersiapkan milikku juga. Anggap saja sebagai kehormatan, aku bersedia mempersingkat umurku hanya untuk memusnahkan kalian semua. Kiing.
Dan saat berikutnya, energi darah yang memancar dari Raja Naga Hitam melonjak lebih tinggi, dan ia tiba-tiba menyerang kaki kiri sang terhormat. Raja Naga Hitam dan kaki kiri sang terhormat menyatu. Kiing. Cahaya merah berputar dan menggeliat bersama. Oh! Di dalam kaki kiri sang terhormat yang menggeliat, tentakel merah dari terumbu karang tampaknya menarik tubuh Raja Naga Hitam. Namun, saat berikutnya, kaki kiri sang terhormat sepenuhnya menyebar ke segala arah. Kaki kiri sang terhormat berubah menjadi awan. Tidak, ia menjadi badai. Kurung, kururung. Pada saat yang sama, sebuah lautan. Awan darah merah, yang menyimpan petir hitam di dalamnya, menyebar ke segala arah. Secara bersamaan, darah yang mengalir di antara awan merah tampak hampir seperti lautan. Wung, worong. Raja Naga Hitam yang bergabung dengan kaki kiri sang terhormat, berubah menjadi fenomena langit dan bumi. Energi setan dari alam iblis sejati ditarik ke dalam badai merah, menyerang Sang Suci Harimau Biru yang telah berubah menjadi raksasa. Sang Suci Harimau Biru, yang terbenam dalam badai merah gelap, diam-diam menghadapi gabungan besar yang dibentuk oleh penggabungan Raja Naga Hitam dan Sang Terhormat. Kim Yeon juga menggerakkan boneka tahap integrasi untuk memblokir badai merah, tetapi itu terbukti tidak ada gunanya. Tidak bisa dihentikan. Ini sudah melampaui kekuatan tahap integrasi. Aku pernah melihat makhluk yang memancarkan tingkat kekuatan itu sebelumnya. Dia, yang dimodifikasi oleh Matlord dengan bangga ke tahap Star Shattering memancarkan tepat tingkat otoritas itu. Kita harus membantu. Aku melihat Sang Suci Harimau Biru yang membakar hidupnya. Badai merah tidak hanya menyerang tubuhnya. Pikiran. Terlihat jelas di mataku bahwa pikiran Sang Suci Harimau Biru juga sedang dengan cepat tergerogoti oleh badai. Aku tidak bisa memblokir badai secara fisik. Bahkan jika Kim Yeon menggerakkan seluruh benteng menakjubkan yang misterius, itu akan sulit. Apa yang bisa aku lakukan adalah aku berhasil menggerakkan tubuhku yang bergetar lagi. Memberikan berkah ke dalam hatinya, agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Laut Kebenaran dan Gunung Kasih, selain memberikan energi ke jiwa yang baru, adalah serangan yang mengeluarkan seluruh diri dalam sekejap. Tentu saja, ini memberikan tekanan besar pada tubuh juga, tidak hanya pada jiwa yang baru. Terakhir kali, aku menggunakan Laut Kebenaran dan Gunung Kasih untuk menyelamatkan semua orang dari teknik Sang Terhormat dan untuk mengangkat segel Kim Yeon. Aku menggunakannya sekali lagi. Setelah melakukan pencapaian memeras seluruh diriku 2 kali dalam 1 hari, tubuhku berada dalam kondisi yang sangat buruk sejak saat itu. Jika aku menggunakan Laut Kebenaran dan Gunung Kasih lagi kali ini, itu akan mengurangi setidaknya 200 tahun dari umurku. Tapi tidak ada apa-apanya. Setelah semua, sekali kau mencapai tahap jiwa yang baru, waktu melimpah. Jadi, tidak ada alasan untuk ragu lagi. TS. Aku mengumpulkan setiap tetes kekuatan di seluruh tubuhku. Kim Yeon mengendalikan boneka tahap integrasi untuk mendukung Sang Suci Harimau Biru, dan Oh Hyun Sok juga mengumpulkan kekuatan, memeras tenaganya untuk Azure Wing Heavenly Shatter. Sisa-sisa ras manusia dari dalam benteng menakjubkan yang misterius juga keluar, masing-masing mempersiapkan mantra untuk mendukung Sang Suci Harimau Biru. Master. Oh Hyun Sok berteriak keras saat ia melangkah maju. Cara rarak. 7 pasang sayap memanjang dari punggungnya. Mereka adalah sayap yang pasti dibuat dengan mengorbankan umurnya. Saat banyak individu bersiap untuk membantu Sang Suci Harimau Biru dengan kemampuan mereka. Pada saat itu, Sang Suci Harimau Biru, yang sedang memblokir badai, tiba-tiba melirik ke belakang. Saat aku melihat mata Sang Suci Harimau Biru, aku menyadari niatnya dan berteriak. Master! Jangan! Gugu. Sang Suci Harimau Biru melontarkan pukulan ke arah kami. Saat kepalanya bergerak, armor yang ia kenakan. Armor langit biru, yang telah diwarnai ungu bersamaan dengan tekniknya, terlepas dan terbang menuju kami. Dan mungkin karena fungsi armor langit biru, kami bisa merasakan ruang itu sendiri didorong kembali oleh angin kepalan yang berasal dari kepalanya, menjauhkan kami darinya. Suara Sang Suci Harimau Biru lembut menyentuh kami.
Sekutu suku bumi akan segera menutup gerbang dimensi lagi. Segeralah pergi. Master. Oh Hyun Seok, dengan air mata mengalir di wajahnya, memanggil sang suci harimau biru, dan aku menggunakan laut kebenaran dan gunung kasih dengan sepenuh perhatian. Paaat. Seolah-olah seberkas cahaya bergerak maju. Namun, jiwa yang baruku gagal mencapai sang suci harimau biru. Karena didorong menjauh darinya, jarak yang harus ditempuh jiwa yang baruku menjadi lebih besar. Jiwa yang baruku hampir gagal mencapai sang suci harimau biru dan akan kembali padaku. Tapi, aku tetap diam dan menggunakan teknik yang berbeda. Saat jiwa yang baruku yang dipandu oleh laut kebenaran dan gunung kasih mendekati sang suci harimau biru, aku menggunakan teknik mistis yang diberikan oleh Gion Shin. Mantra misterius bizar regu. Wis. Dari jiwa yang baruku, sepotong jiwaku terlepas dan meresap ke dalam tubuh sang suci harimau biru. Sebuah mantra yang awalnya dibuat untuk melawan gangguan mental dari iblis alam darah. Melalui misterius bizar regu, aku merayap ke dalam jiwa sang suci harimau biru. Aku kemudian mendukung jiwanya, melawan gangguan mental sang terhormat yang sedang menggerogoti pikirannya. Apakah kau, Seo Eun Hyun? Menyadari kehadiran jiwaku, sang suci harimau biru bertanya. Aku menyuntikkan kekuatan ke dalam kesadaran sang suci harimau biru dan menjawab. Ayo ke sini sekarang. Jika Master bergerak sekarang, kita bisa hampir melintasi ke alam dingin terang bersama. Cepat. Aku mengerti, Eun Hyun ah. Sang suci harimau biru menjawab lembut kata-kataku. Apakah kau tahu apa yang aku janjikan sebagai imbalan agar sekutu suku bumi membuka gerbang dimensi untuk sesaat? Apa? Aku berjanji untuk menghentikan kemajuan sang terhormat tahap Star Shattering dengan hidupku. Jika seorang sang terhormat dari alam darah, bahkan hanya klon, menginjakan kaki di alam dingin terang, itu akan segera beresonansi dengan koordinat dimensi antara alam dingin terang dan alam darah, memberikan pijakan bagi sang terhormat dari alam darah untuk melintasi ke alam dingin terang. Sang suci harimau biru tersenyum pahit, menghiburku. Ini baik-baik saja. Jika itu berarti aku bisa menyelamatkan murid-muridku, junior-juniorku, aku puas dengan ini. Aku menggigit bibirku dengan erat. TSTSSTS. Benteng menakjubkan yang misterius akhirnya melintasi gerbang dimensi ke alam dingin terang. Mengapa? Mengapa kau, alih-alih untuk dirimu sendiri, memilih untuk bertindak demi murid-muridmu, junior-juniormu? Para pemelihara yang aku kenal egois, hanya peduli pada diri mereka sendiri. Kau juga. Bukankah tidak apa-apa hidup seperti itu? Setelah sejenak terdiam, sang suci harimau biru tersenyum pada jiwaku yang terpecah. Eun Hyun ah, tolong sampaikan kata-kata terakhirku kepada Hyun Seok. Retak, cerah duduk. Secara perlahan, sinar merah menembus batas mental sang suci harimau biru. Aku mencoba untuk memblokirnya dengan mengorbankan jiwaku, tetapi kekuatan sang terhormat tahap Star Shattering tidak mungkin dihentikan hanya dengan jiwa parsialku. Retak. Aku mendengar diam-diam wasiat terakhir sang suci harimau biru, ajaran terakhirnya. Wong. Tubuh sang suci harimau biru mulai terlalu panas. Setelah menyelesaikan kata-kata terakhirnya, ia berbicara kepada jiwa pecah-pecahku. Terima kasih. Jika bukan karena kau, aku mungkin sudah dikonsumsi oleh pikiran sang terhormat dan mungkin pergi membunuh Hyun Seok dengan tanganku sendiri. Master. Sekali lagi, tolong sampaikan kata-kataku kepada Hyun Seok. Kau juga, simpan kata-kataku di hatimu dan hiduplah sesuai dengan itu. Ya. Ia tersenyum samar. Sepanjang waktu ini, sebagai seorang master, aku telah belajar banyak darimu. Terima kasih, murid-muridku. Cahaya. Detik berikutnya. Jiwa parsialku benar-benar sobek, dan cahaya merah membanjiri pikiran sang suci harimau biru. Saat aku memudar dari dalam sang suci harimau biru, aku menyaksikannya mengumpulkan semua energinya untuk menghancurkan diri dengan sekuat tenaga. Cahaya. Aku, Oh Hyun Seok, Kim Yeon, dan banyak anggota ras manusia di dalam benteng menakjubkan yang misterius. Kami melihat sebuah bintang besar bersinar dari balik alam iblis. Seperti kembang api,
seperti api. Apa yang pasti adalah bahwa itu adalah bintang yang bersinar dalam kegelapan. Ah, ah, ah. Oh Hyun Seok menatap bintang itu dengan ekspresi kehilangan. Akhirnya, kami melintasi gerbang dimensi dan tiba kembali di alam dingin terang. Mengelilingi kami, lonjakan energi yang besar. Para pemelihara agung tahap integrasi. 7 pemelihara agung ras manusia mengelilingi kami. Tidak, itu bukan. Mereka adalah proyeksi. Sebuah jenis avatar yang mereka kirim dengan memproyeksikan citra mereka ke dalam energi spiritual langit dan bumi. Avatar-avatar ini masing-masing membentuk segel, mengulurkan tangan mereka ke arah gerbang dimensi tempat kami berasal. Tutup gerbangnya. Gugu-gugu-gugu. Gerbang dimensi mulai menutup. Melihat ini, Oh Hyun Seok berteriak putus asa. Tunggu. Sebentar saja. Tolong tunggu. Masterku, masterku masih di sana. Ia berteriak seolah kehilangan akal, mengulurkan tangannya ke arah sang suci harimau biru. Diam. Tetap tenang. Sang suci harimau berjanji untuk mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kalian. Apakah kau akan menyia-nyiakan kematian mastermu? Salah satu pemelihara agung tahap integrasi berteriak tegas kepada Oh Hyun Seok. Namun Oh Hyun Seok, setengah gila, mengumpulkan energinya. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Sayap ke-8 menyebar dari punggungnya. Kekuatan tahap 4 aksis di puncaknya memancar darinya. Oh Hyun Seok juga bersedia mengorbankan umurnya untuk menyelamatkan sang suci harimau biru. Bergerak. Aku akan menyelamatkan Master. Cahaya. Sebuah cahaya biru yang menyilaukan bergetar, merobek gerbang dimensi yang coba ditutup oleh para pemelihara agung. Sebagai hasilnya, penutupan gerbang dimensi melambat. Dan dalam celah singkat itu, kuaang. Sesuatu menyodokkan tangannya ke dalam alam dingin terang. Demi Tuhan, makhluk terkutuk itu. Dam, itu adalah mayat darah sang terhormat. Ini adalah tangan yang familiar bagi kami. Tangan yang disodokkan ke celah gerbang dimensi perlahan bergerak untuk merobek celah di dimensi. Pada saat yang sama, dari balik celah dimensi, suara yang identik dengan pemilik tangan terdengar. Eun, Hyun, ah. Hyun, Seok, ah. Buka, itu. Di belakang, itu, mengejarku. Master. Oh Hyun Seok terkejut saat melihat tangan itu. Dan kemudian, aku dan para pemelihara agung secara bersamaan berteriak. Hyongnim, tidak. Berhenti. Hentikan itu bukan sang suci harimau. Krek. Aku menggigit gigi. Mengingat saat Yuan Li mengubah wajahnya dengan Hyang Hua untuk memohon hidupnya, kemarahan yang menghina itu menyala kembali di pikiranku. Sang suci harimau biru mati. Ia mati dengan megah. Tapi iblis terkutuk tahap Star Shattering itu, dan Raja Naga Hitam itu. Sama seperti Yuan Li, mereka mengotori jiwa orang yang telah mati. Hyun, Seok, ah. Itu sakit. Ah, ah. Jika kau membantu bisa hidup. Master? Apakah itu benar-benar kau, Master? Krek. Aku berjuang untuk berdiri, berbicara kepada Kim Yeon. Yeon ah, tolong tekan Hyun Seok Hyong. Ya. Kim Yeon, juga tampak kesakitan, menggigit bibirnya erat saat ia menggerakkan boneka untuk menekan Oh Hyun Seok. Cirak, cirarak. Secara bersamaan, proyeksi para pemelihara agung tahap integrasi juga menggunakan mantra mereka untuk mengikat Oh Hyun Seok dengan erat. Tidak. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Seo Eun Hyun. Apa yang kau lakukan? Master ada di sana. Master itu. Begitulah. Dalam kehidupan sebelumnya. Aku menyadari mengapa Oh Hyun Seok terjerumus ke dalam kegilaan. Sang suci harimau biru mungkin juga masuk ke alam iblis sejati untuk menyelamatkan Oh Hyun Seok saat itu, dan telah meledak untuk memungkinkan Oh Hyun Seok melarikan diri. Namun,
Sang suci harimau biru dari kehidupan sebelumnya tidak dilindungi oleh misterius Bizarre Guku, dan mungkin telah sepenuhnya dikuasai oleh sang terhormat bahkan sebelum meledak. Sekarang, hanya sebuah lengan yang digunakan oleh sang terhormat, tetapi dalam kehidupan sebelumnya, mungkin seluruh tubuhnya telah diambil alih dan digunakan untuk tujuan seperti itu. Para pemelihara agung tahap integrasi akan tanpa ragu membunuh sang suci harimau biru yang berubah seperti itu di depan Oh Hyun Sok dan kemudian menutup pintu masuk ke alam iblis sejati. Sang terhormat, sampai akhir, akan meminta Oh Hyun Sok untuk menyelamatkan melalui mulut sang suci harimau biru. Dengan demikian, sampai akhir, mereka akan mengotori kematian sang suci harimau biru. Dan sekarang, dalam kehidupan ini, karena aku telah menjadi muridnya, aku tidak akan pernah membiarkannya terjadi. Jangan mengotori. Krek, krek. Seluruh tubuhku bergetar. Menggerakkan lebih banyak lagi terasa seperti akan membunuhku. Tapi tetap saja, aku bergerak. Mengambil sikapku, aku mempersiapkan laut kebenaran dan gunung kasih. Kematian seseorang. Menggeram. Sekali lagi, memeras jiwa yang baruku, aku menggeram ke arah tangan yang mengotori kematian sang suci harimau biru. Dengan mulut kotor itu. Cahaya, cahaya, cahaya. Boneka Kim Yeon masing-masing menembakkan sinar dan mengucapkan mantra untuk mendorong tangan itu keluar dari dimensi. Proyeksi para pemelihara agung juga berusaha dengan cara mereka sendiri untuk mengusir tangan itu. Senior Brother Oh. Bukan sebagai Seo Eun Hyun, adik Oh Hyun Sok, tetapi sebagai murid dari sekte penciptaan langit azur, aku memanggil Oh Hyun Sok sambil memusatkan energiku. Para pemelihara. Aku memiliki informasi baik untuk dibagikan. Itu orang berasal dari suku hati. Dia mempelajari metode jalan hati. Tangan itu bergetar, menunjuk padaku, tetapi aku mengabaikannya. Mataku bersinar saat aku melanjutkan. Mulai sekarang, aku akan menyampaikan kata-kata terakhir master kita kepadamu. Mengapa Oh Hyun Sok terjerumus dalam kehidupan sebelumnya? Mengapa ia menjadi gila karena kesedihan? Mungkin itu disebabkan oleh skema sang terhormat alamin darah, tetapi mungkin juga karena kata-kata terakhir sang suci harimau biru tidak disampaikan kepadanya. Meskipun ia mewarisi simbol kekuatan sang suci harimau biru, armor langit biru, ia tidak mewarisi esensi sejati dari semangat sang suci harimau biru. Itulah sebabnya, memiliki kekuatan tetapi semangat yang hancur, ia terjerumus ke dalam korupsi. Zhou Xing. Tangan, itu perlahan-lahan berubah merah. Dari tangan, itu, terumbu merah tumbuh, mewarnai sekeliling. Suara Raja Naga Hitam, tumpang tindih dengan suara orang lain, bergema di sekeliling. Fai sangat terasa. Kejahatan dari ras manusia kotor yang tanpa ragu meninggalkan sesama mereka di alam iblis dan menutup gerbang. Cie. Apa ini? Iblis alam yin darah menggunakan semacam sihir. Itu seni iblis dari alam yin darah. Terumbu merah mulai tumbuh dari proyeksi para pemelihara agung tahap integrasi. Terumbu merah mewarnai energi spiritual langit dan bumi di alam dingin terang menjadi energi iblis, semakin memberdayakan tangan itu. Secara bertahap didorong mundur oleh serangan boneka tahap integrasi. Tangan itu perlahan mendekati kami. Vice lainnya terasa. Kejahatan dari makhluk kotor yang tanpa ragu memanggang dan memakan spesies yang sama sebagai eliksir. Haah. Apa ini? Tubuhku? Terumbu merah mulai tumbuh dari tubuh sisa-sisa ras manusia di sekitar. Apa ini? Aku terkejut melihat pemandangan ini. Bisakah konsep Vice dimanipulasi seperti ini? Tidak, yang lebih penting, tangan kiri dan kaki kiri sang terhormat tidak menggunakan sihir seperti itu. Apakah Raja Naga Hitam mulai menggunakan mantra seperti itu setelah bergabung dengan kaki kiri sang terhormat? FZZT, FZZT. Terumbu mulai tumbuh dariku juga, tetapi untungnya, terumbu yang muncul dariku layu dan mati seketika. Melihat ini, aku secara intuitif memahami. Sampai sekarang, Raja Naga Hitam hanyalah salah satu dari Raja-Raja Naga dari ras iblis. Seorang Raja Naga Hitam tahap integrasi yang lahir dengan sedikit darah abadi,
tetapi itu saja. Namun saat ini, setelah bergabung dengan daging sang terhormat Alamindara, tampaknya Raja Naga Hitam telah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dia dengan bebas menggunakan teknik yang bahkan sebuah divisi sang terhormat Star Shattering tidak bisa gunakan. Dia sebenarnya apa? Menggunakan konsep Vice dengan begitu bebas? Tidak. Jahanam, iblis Alamindara itu. Proyeksi para pemelihara agung dengan cepat tertutup terumbu, dan manusia-manusia di dekat gerbang dimensi semua terbungkus terumbu, mulai dimusnahkan. Aku tersenyum pahit. Aku memikirkan apa yang dikatakan Sang Suci Harimau Biru, tidak. Apa yang dikatakan masterku kepadaku. Jika sudah sampai seperti ini, aku tidak punya pilihan selain bertindak serupa. Jika aku satu-satunya yang bisa bertindak dengan baik, bukankah seharusnya aku menjalankan kehendaknya sekarang? Memang, mungkin aku seharusnya melakukan ini dari awal. Aku cepat-cepat mengeluarkan white red wine yang kutabung di tas penyimpananku. Pedang kaca tak berwarna terhubung erat dengan jiwaku. Aku menggigit gigi dan memanggil kekuatan laut kebenaran dan gunung kasih. Aku tidak berniat menggunakan serangan yang menembus esensi makhluk itu. Aku tidak bisa memahami proses pikirannya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Ubah semua kekuatan laut kebenaran dan gunung kasih, yang digunakan untuk menembus bidang jiwa, menjadi kekuatan fisik. Qing. Aku meledakkan jiwa yang baruku di bidang Qi. Dengan serangan seperti itu, terlepas dari apakah makhluk itu mengubah sekitarnya menjadi energi iblis atau tidak, aku bisa mengirimnya jauh keluar. Dengarkan, Senior Brother Oh. Aku mendekati makhluk itu dengan tekad yang kuat di mataku. Inilah ajaran terakhir yang Master wariskan kepada kita. Sarak, sarararak. Banyak sosok muncul di belakangku. Kanvas berbagai bentuk dan koneksi. Roh artefak yang membentuk kanvas berbagai bentuk dan koneksi hanya jelas sebagai sosok manusia di mataku. Bagi orang lain, mereka akan tampak seperti kabut samar. Bagi Oh Hyun Sok dan Kim Yeon, mungkin tampak seperti banyak kabut yang terhampar di belakangku. Karena kanvas berbagai bentuk dan koneksi menyimpan kenangan dengan menggandakan adegan melalui roh artefak, itu tidak mengandung kenangan dalam roh artefak itu sendiri, sehingga tidak mungkin untuk mentransmisikan kenangan melalui itu dalam keadaan normal. Namun, pada saat ledakan jiwaku, saat energi jiwaku sobek dan menyebar ke segala arah, di bawah nama kematian, batas antara diri dan orang lain menghilang, memungkinkan aku untuk menunjukkan kanvas berbagai bentuk dan koneksi kepada orang lain untuk momen yang sangat singkat. Aku berbalik. Oh Hyun Sok, yang masih belum sadar. Dan Kim Yeon, yang saling bertatap mata denganku. Mata Kim Yeon bergetar. Untungnya, tampaknya ia bisa mengatasi energi merah yang menyerang pikirannya. Jangan pergi. Menyadari apa yang akan aku lakukan, air mata mengalir di matanya. Maaf. Aku menggigit gigi. Aku juga tidak ingin mati. Meskipun kehidupan seorang regresor dikatakan tak terbatas, waktu ini adalah sekali seumur hidup. Setiap momen adalah sekali seumur hidup. Karena aku regresor, kematian menjadi semakin menakutkan. Karena aku regresor, semakin menyedihkan untuk meninggalkan momen ini dan membalikan waktu. Karena aku regresor, momen ini menjadi semakin berharga. Dan karena itu berharga, aku akan melindungi orang-orang berharga ini dengan hidupku. Menjadi mampu melindungi, seperti yang dikatakan wasiat terakhir masterku, adalah sebuah kehormatan. Aku mengingat kata-kata terakhir Sang Suci Harimau Biru, wasiat yang ia wariskan di akhir. Pedang patah gunung. Sekali lagi, aku mekar dengan teknik baru. Tidak, untuk menyebutnya teknik baru agak tidak akurat. Gerakan ke-26. Jika Laut Kebenaran dan Gunung Kasih melibatkan penggabungan semua kekuatan dalam pedang dan meluncurkan serangan, teknik yang baru dibuat ini hanya mengubah proses, meluncurkan, menjadi, meledak. Master. Satu pemusnahan ke tepi dekat. Dari pedang di tanganku, ledakan cahaya putih murni meledak. Aku meledakkan semua kekuatan yang terintegrasi dalam jiwa yang baruku, dengan semua energi di bidang Qi.
Detik berikutnya, cahaya putih yang cemerlang menutupi segalanya, dan pikiranku banjir dengan kecerahan. Jiwa yang baru kuruntuh. Tapi aku tidak menyesal. Jika ini memungkinkan aku untuk melindungi hubungan berharga yang telah aku bentuk dalam kehidupan ini, bahkan dengan mengorbankan hidupku, maka itu sudah cukup. Banyak sosok mengikuti di belakangku. Melalui kanvas berbagai bentuk dan koneksi, setiap orang yang telah aku temui sejauh ini adalah hubunganku dan, pada saat yang sama, guruku. Oleh karena itu, aku membalas budi kepada para guruku sebanyak yang aku terima. Namun, aku tidak dapat membalas budi yang aku terima dari Sang Suci Harimau Biru. Jadi dengan menjalankan kehendak Sang Suci Harimau Biru, aku akan memenuhi tugasku. Dengan demikian, sambil merangkul kata-kata Sang Suci Harimau Biru, aku melangkah menuju kematian dengan senyuman. Ah, ah. Kim Yeon meneteskan air mata. Dia akan mati. Seo Eun Hyun, tanpa ada yang bisa bereaksi terhadap sihir yang digunakan oleh makhluk jahat dari alam Mindarah itu, memilih untuk mengorbankan hidupnya untuk memblokir sang terhormat alam Mindarah. Tidak seperti ini. Saat dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk mencoba menghentikannya. Sarararak. Di depan matanya. Ilusi samar muncul. Kabut samar yang muncul di belakang Seo Eun Hyun materialisasi seolah menggambarkan seseorang. Itu adalah Sang Suci Harimau Biru. Momen terakhir Sang Suci Harimau Biru. Itu sebuah adegan dari ingatan Seo Eun Hyun. Mata Kim Yeon menyempit secara naluriah menyadari fakta ini. Dan Oh Hyun Sook, setelah melihat citra Sang Suci Harimau Biru, juga berhenti menangis dan menatapnya. Kenapa? Kenapa kau, alih-alih untuk dirimu sendiri, memilih untuk bertindak demi murid-muridmu, junior-juniormu? Para pemelihara yang aku kenal egois, hanya peduli pada diri mereka sendiri. Kau juga. Bukankah tidak apa-apa hidup seperti itu? Suara Seo Eun Hyun juga terdengar. Pertanyaannya bergema di dalam diri Oh Hyun Sook. Oh Hyun Sook ingin menanyakan hal yang sama kepada Sang Suci Harimau Biru. Apa sebenarnya kebenaran? Apa itu kasih sayang? Bagaimana bisa kau dengan mudah mengorbankan dirimu demi junior-juniormu? Eun Hyun tolong sampaikan kata-kata terakhirku kepada Hyun Sook. Dan Sang Suci Harimau Biru berbalik dengan senyuman. Oh Hyun Sook merasa seolah proyeksi Sang Suci Harimau Biru sedang melihat tepat padanya. Manusia, dari kelahiran hingga pertumbuhan, menerima anugerah tak terhitung yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Alasan aku menjunjung tinggi kebenaran dan mempertahankan versiku tentang kebaikan adalah karena itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang telah menerima anugerah sepanjang hidup mereka. Tidak, itu bukan tugas tetapi sebuah kehormatan. Kata-kata terakhir Sang Suci Harimau Biru terus berlanjut. Untuk bertindak dengan kebenaran, bermimpi tentang mimpi yang tidak mungkin. Untuk bertindak dengan kebenaran, mengatasi ujian tanpa akhir. Untuk menanggung rasa sakit yang tak tertahankan demi kebenaran. Untuk mati demi ideal mulia yang didefinisikan oleh kebenaran. Mengamati kebenaran, mengetahui bagaimana memperbaiki kesalahan kita. Itu adalah lagunya. Kepercayaan yang dikejar Sang Suci Harimau Biru sepanjang hidupnya. Lahir dengan tubuh yang kuat dan diberkati, menjalani hidup dengan tekad untuk berusaha sekuat tenaga. Sebagai orang yang terpilih, menunjukkan belas kasih kepada yang lemah. Memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kemampuan, melindungi penerus sebagai seorang elder. Memenuhi tanggung jawab kepada mereka yang ada di bawahnya. Sang Suci Harimau Biru, yang dianggap sebagai jiwa baik oleh Matlord, menyanyikan niat baik yang murni. Untuk saling mencintai dengan kemurnian dan niat baik. Untuk memiliki kebanggaan dalam mimpi yang tidak mungkin. Mendengar lagu Sang Suci Harimau Biru, Oh Hyun Sook berhenti menangis. Menghapus air matanya, ia berdiri dan membungkuk dengan hormat menuju ilusi Sang Suci Harimau Biru. Kim Yeon tidak bisa lagi mencoba menghentikan tindakan Seo Eun Hyun. Semua pemelihara, terutama mereka yang berada di atas tahap jiwa yang baru, mencapai tahap makhluk surgawi, adalah orang-orang gila. Meskipun mereka tampak waras di luar, masing-masing dari mereka memiliki bagian yang cacat atau gila. Ya, Sang Suci Harimau Biru gila dengan niat baik. Tidak, lebih tepatnya, ia gila dengan kemurnian.
Percaya dan bertindak berdasarkan logika gila bahwa seseorang dapat mengorbankan diri untuk orang lain, untuk mereka yang ia tanggung jawabkan, untuk bangsanya. Kim Yeon tidak bisa lagi menghentikan tindakan Seo Eun-hyun. Seo Eun-hyun sekarang mewarisi kehendak Sang Suci Harimau Biru. Memegang kata-kata terakhir Sang Suci Harimau Biru di hatinya, ia benar-benar menjalankan kehendak itu. Karena ia bisa membaca esensi hati melalui Mysteriously Wonderful Inata Heart Canon, ia tidak bisa bergerak, membaca hati teguh Seo Eun-hyun. Lagu Sang Suci Harimau Biru, kemurniannya, akhirnya sampai pada akhir. Percaya demikian, meraih bintang. Ini bukan sekadar bait sederhana. Ini adalah kemurniannya yang disampaikan kepada Seo Eun-hyun, Oh Hyun-sok, dan semua murid yang tersisa dari sekte penciptaan Langit Azur. Sekali lagi, tolong sampaikan kata-kataku kepada Hyun-sok. Kau juga, simpan kata-kataku di hatimu dan hiduplah sesuai dengan itu. Ya. Bom. Tubuh Sang Suci Harimau Biru meledak. Dan seperti yang ia nyanyikan, Sang Suci Harimau Biru menjadi sebuah bintang. Sepanjang waktu ini, sebagai seorang master, aku telah belajar banyak darimu. Terima kasih, murid-muridku. Cahaya. Roh Sang Suci Harimau Biru, persis seperti dirinya, menjadi sebuah bintang dan bersinar ke segala arah. Seorang gila, hilang dalam kemurnian. Tapi jika dunia ini adalah neraka, mungkin karena ia terlalu murni ia harus mati sekarang. Mungkin karena ia terlalu baik, ia tidak bisa hidup lebih lama. Namun, kehendaknya pasti disampaikan kepada Oh Hyun-sok melalui Seo Eun-hyun. Oh Hyun-sok melihat seseorang yang menyebar dengan cahaya putih di balik bintang yang menjadi Sang Suci Harimau Biru. Mulai sekarang, aku akan terus melanjutkan kehendak ini. Oh Hyun-sok menggenggam tinjunya dan berteriak. Dengan melakukan itu, pasti, aku akan membuktikan bahwa hati master tidak sia-sia. Amati aku dari sisi lain, Seo Eun-hyun. Oh Hyun-sok, dengan tekad, menahan air matanya dan berteriak kepada Seo Eun-hyun. Sesederhana itu. Hati seseorang, disampaikan kepada yang lain. Dan dengan itu, nasib Oh Hyun-sok, yang seharusnya menjadi puing-puing setelah kematian Sang Suci Harimau Biru, berbelok. Langkah demi langkah, Kim Yeon perlahan mendekati Seo Eun-hyun. Seo Eun-hyun berdiri di sana, dengan pedangnya terayun. Seo Eun-hyun mati saat memicu jiwa yang barunya. Gerbang dimensi sepenuhnya tertutup, dan lengan Sang Suci Harimau Biru sepenuhnya lenyap, tidak lagi menjadi objek pengotoran. Ia mati dengan senyuman. Mungkin itu adalah kelegaan bisa melindungi hubungan-hubungan berharga dalam kematian. Ia mendekati Seo Eun-hyun dan menutup matanya untuknya. Dan kemudian, tubuh Seo Eun-hyun akhirnya tampak menemukan kedamaian, perlahan runtuh ke dalam pelukan Kim Yeon. Kim Yeon menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir Seo Eun-hyun yang jatuh. Oh Hyun-sok, yang menyaksikan pemandangan ini, berbisik. Kau benar-benar berarti bagi begitu banyak orang, Eun-hyun. Di sekitar Seo Eun-hyun, banyak sosok ethereal berdiri terpusat padanya. Sosok-sosok itu memeluk Seo Eun-hyun, yang sekarang beristirahat di pelukan Kim Yeon. Bagi saya, hanya ada satu guru, tetapi bagi kau, Eun-hyun, bagi kau, gurumu adalah semua orang yang sekarang memelukmu, bukan? Oh Hyun-sok sesaat merasa seolah melihat sosoknya sendiri di antara roh-roh ethereal itu dan menutup matanya. Beristirahatlah dengan tenang, Seo Eun-hyun. Kau telah cukup membalas semua anugerah para guru yang ingin kau lindungi. Sekarang, beristirahatlah di tepi yang lain. Oh Hyun-sok dengan demikian memperingati Seo Eun-hyun. Namun, bertentangan dengan harapan Oh Hyun-sok, Seo Eun-hyun tidak mencapai tepi yang lain. Seperti nama teknik tertinggi, satu pemusnahan ke tepi dekat, menunjukkan bahwa tempat yang akan dicapai Seo Eun-hyun hanyalah tepi dekat, lainnya. Tetapi, untuk momen ini setidaknya. Saat ia berjuang, mencoba dengan sekuat tenaga untuk membalas dan melindungi anugerah semua guru yang telah ia temui dalam hidupnya. Mungkin, Seo Eun-hyun bisa beristirahat dengan nyaman, dipeluk oleh banyak orang di sekelilingnya. Inilah kembalinya yang ke-15 Seo Eun-hyun. Catatan penulis,
Aku ingin mengungkapkan bahwa kata-kata terakhir Sang Suci Harimau Biru adalah penghormatan kepada Don Quixote. Sang Suci Harimau Biru sangat dipengaruhi oleh Don Quixote, terutama oleh kemurnian Don Quixote. Sekarang, kemurnian Sang Suci Harimau Biru, mirip dengan Don Quixote, telah disampaikan kepada Seo Eun Hyun. Episode Sekte Penciptaan Langit Azur ditulis untuk membangunkan baik Seo Eun Hyun maupun diriku sendiri. Merasa bahwa kami berdua agak melupakan semangat awal dari hari-hari awal. Jika aku menemukan jalan di pagi hari, aku puas dengan kematian di malam hari. Sekarang, setelah mewarisi kemurnian Sang Suci Harimau Biru, Seo Eun Hyun telah mendapatkan hati untuk mati lagi demi ideal mulia, memegang mimpi yang tidak mungkin, melawan musuh yang tak terkalahkan, dan menanggung rasa sakit yang tak berujung. Dalam satu cara, bisa dikatakan ia telah menemukan kembali niat aslinya. Karena menemukan niat asli adalah tujuan utama dari episode ini, baik Seo Eun Hyun maupun aku akan berusaha untuk menemukan kembali niat awal kami dan bekerja lebih keras. Aku mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca yang telah bersama kami sejauh ini dan berjanji untuk terus menyampaikan cerita baik di masa depan. Terima kasih.